Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Aulia, NIM 2215471120 dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, Prodi D3 Kebidanan Metro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan psikologi pada anak usia sekolah. Selamat menonton. Oke guys, jadi pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan, klasifikasi usia sekolah, faktor perkembangan, dan aspek-aspek perkembangan. Ada yang tahu nggak sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Keduanya memiliki perbedaan dan persamaan loh. Simak yuk. Pertama, aspek pertumbuhan bersifat kuantitatif atau bisa diukur. Yang kedua, aspek perkembangan yaitu bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur, seperti merangkak, berlari, melompat, dan menendang. Lalu, apa sih persamaan dari keduanya? Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama terjadi dalam diri individu. Klasifikasi usia sekolah. Apa sih usia sekolah itu? Menurut buku data penduduk Kementerian Kesehatan Indonesia, anak usia sekolah adalah anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan anak usia sekolah yaitu anak dengan rentang usia 7-12 tahun. Sedangkan menurut Santrok dan Yusuf, anak usia sekolah merupakan anak yang sedang berada pada periode usia pertengahan, yaitu anak yang berusia 6-12 tahun. Selanjutnya, faktor-faktor perkembangan. Yang pertama, lingkungan. Kedua, hereditas. Ketiga, hereditas dan lingkungan. Yuk kita bahas lingkungan diungkapkan oleh aliran empirisme, hereditas diungkapkan oleh aliran nativisme, hereditas dan lingkungan diungkapkan oleh aliran konvergensi. Anak-anak pada usia sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dari anak-anak yang usianya lebih muda. Anak-anak pada usia sekolah cenderung lebih senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Nah, seperti yang kita lihat di layar, terdapat anak-anak yang sedang bermain dengan temannya dan sedang belajar kelompok secara langsung. Oke guys, selanjutnya mari kita bahas aspek-aspek perkembangan. Terdapat beberapa aspek perkembangan pada anak. Yang pertama, perkembangan fisik motorik, kedua, perkembangan kognitif, ketiga, perkembangan kreativitas, keempat, perkembangan bahasa, kelima, perkembangan emosi dan sosial, dan terakhir, perkembangan nilai atau moral. Pertama, perkembangan fisik motorik yang diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Gangguan pada perkembangan ini diantaranya anak akan kesulitan bermain, menulis, dan lain-lain. Lalu yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu perkembangan yang mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh informasi yang ia dapatkan. Contohnya, dalam proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. 3. Perkembangan kreativitas. Pentingnya kegiatan menggambar adalah untuk melatih anak agar berpikir secara kreatif sehingga dapat meningkatkan kreativitas pada anak. 4. Perkembangan bahasa. Anak memiliki kemampuan yang lebih dalam memahami dan menginterpretasikan komunikasi lisan dan tulisan. Anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja yang tepat untuk menjelaskan satu tindakan, seperti memukul, melempar, dan menendang. Selanjutnya, perkembangan emosi dan sosial. Perkembangan emosi adalah emosi memainkan peran yang penting bagi perkembangan. Akibat dari emosi ini juga dirasakan oleh fisik anak, terutama bila emosi itu kuat dan berulang. Contohnya, marah, sedih, dan takut. Selanjutnya, perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan norma agama. Contohnya, kegiatan bermain.
Dan yang terakhir, perkembangan nilai atau moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku moral banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua serta perilaku moral dari orang-orang sekitar. Oke guys, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. See you in next video. Bye bye.